Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, pada video ini kita akan membahas, sebenarnya bukan membahas tapi saya akan membacakan soal-soal pada materi kelistrikan, di mana submaterinya adalah tentang sistem pengisian, kemudian sistem pengapian konvensional dan elektronik, serta sistem penerangan dan panel instrumen. Kita langsung saja ke soalnya. Yang pertama atau nomor 1 bisa kita baca bersama-sama. Fungsi dari rotor yaitu menghasilkan kemagnetan. Agar dapat menghasilkan kemagnetan, kumparan pada rotor coil harus dilalui arus positif. Arus yang mengalir ke rotor coil tersebut berasal dari terminal IG, terminal N, terminal E, terminal F, terminal E. Nah, untuk memahami ya atau menjawab soal ini, kalian harus melihat gambar tentang rangkaian sistem pengisian konvensional ya. Jadi saya akan berikan gambar rangkaiannya seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat terminal-terminal pada sistem pengisian. Kembali ke pertanyaan tadi bahwa fungsi rotor adalah menghasilkan kemagnetan. Agar dapat menghasilkan kemagnetan, kumparan pada rotor coil harus dilalui arus positif. Arus yang mengalir ke rotor coil tersebut berasal dari terminal IG, N, E, F, atau terminal E. Nah, pada gambar ini kan sudah jelas ya. Sudah jelas bahwa ada terminalnya di sini. Ya, ada terminalnya. Untuk keterangan-keterangannya bisa kalian lihat di Google untuk sistem pengisian. Karena gambar ini adalah gambar yang sudah khusus untuk soal. Jadi gambar ini untuk soal-soal di mana siswa diharapkan dapat mengidentifikasi terminal-terminal pada sistem pengisian konvensional. Nomor 1 ini apa, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini adalah gambar untuk soal-soal. Nah, untuk terminal-terminalnya silakan kalian cari di sumber-sumber buku yang lain atau cari di YouTube atau Google ya, terminal-terminal pada sistem pengisian konvensional. Jadi gambar ini hanya untuk soal pengidentifikasian komponen pada sistem pengisian. Baik, kita langsung ke soal berikutnya. Lampu tanda pengisian akan menyala pada saat kunci kontak on, mesin mati, mesin hidup, putaran rendah, mesin hidup, putaran tinggi, mesin hidup, kemudian putaran tinggi. Selanjutnya, berikut yang bukan keuntungan IC regulator pada sistem pengisian, yaitu waktu pengaturan tegangan lebih pendek, ukuran lebih kecil, lebih ringan dan ringkas, tahan terhadap panas, tahan terhadap getaran. Selanjutnya, terminal regulator tipe kontak point yang ditentukan pada nomor 1, 3, dan 5 ya. Jadi pada soal ini itu kalian diharapkan dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari sistem pengisian, khususnya yang ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 5. Jadi 1, 3, dan 5. 1 ini terminal apa? Kemudian ini adalah terminal apa? Dan 5 ini terminal apa? Oke. Lanjut, kita ke soal maaf, saya belum tampilkan gambarnya. Oke. Jadi pada nomor 4 ya, pada nomor 4 ini itu kalian disuruh untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari terminal-terminal pada sistem pengisian konvensional
di mana di situ tertulis 1, 3, dan 5 ya. Nah, pada nomor 1, 3, dan 5 itu silakan identifikasi 1 itu komponen apa, 3 komponen apa, dan 5 itu adalah komponen apa. Nah, sudah paham ya soalnya. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Kumparan voltage regulator akan menjadi medan magnet pada saat dialiri arus listrik. Arus listrik yang mengalir ke voltage regulator berasal dari, nah kembali lagi kalian harus pahami gambarnya. Silakan dipahami gambarnya. Kita lanjut. Nomor 6. Sistem pada kendaraan yang akan memercikan bunga api pada busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar pada air lang kompresi, yaitu sistem pengisian, starter, pemindah tenaga, pengapian, sistem penerangan. Ketujuh, ignition coil dalam sistem pengapian berfungsi menaikkan tegangan baterai, menurunkan tegangan baterai, menstabilkan tegangan baterai, mengalirkan tegangan baterai, mengecilkan tegangan baterai. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa untuk nomor 4 kemudian nomor 5 itu harus memperhatikan gambar rangkaian sistem pengisian konvensional dan harus dipahami sehingga akan lebih mudah menjawab soal-soal ini. Langsung kita ke nomor 7. Ignition coil dalam sistem pengapian berfungsi menaikkan tegangan baterai, menurunkan, menstabilkan, mengalirkan, atau mengecilkan. Selanjutnya, untuk membakar campuran udara dan bahan bakar dalam ruang bakar diperlukan besi pijar, spark plug, spare part, kemudian spark part atau glow up. Selanjutnya nomor 9, sudut putar cam distributor mulai dari platina tertutup sampai terbuka oleh cam itu disebut dual tester, dual angel, point gap, breaker point, rubbing block. 10. Mekanik melakukan pengukuran sudut dual pada kendaraan Toyota Kijang. Hasil pengukuran sudut dual 42. Berikut ini yang tidak mempengaruhi besarnya hasil pengukuran sudut dual tersebut adalah setelah platina yang besar, arus yang mengikuti kumparan primer singkat, platina menjadi cepat panas, kemaksimalan pada kumparan primer tidak maksimal, tegangan industri, kumparan sekunder rendah. Berikutnya adalah nomor 11. Di bawah ini adalah indikator yang menunjukkan isyarat terjadi kesalahan fungsi atau malfunction seperti kerusakan pada sensor dan ujian terjadi pada volume bahan bakar, pengisian, sistem injeksi, temperatur, atau tekanan oli. 12. Seorang mekanik dalam melakukan pemeriksaan pada sistem pengapian setelah melakukan penyetelan platina, ternyata dari hasil pemeriksaan didapatkan sudut dual yang terlalu besar, maka dapat disimpulkan penyetelan platina itu sama standar, terlalu besar, terlalu kecil sebanding. 13. Komponen yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke ignition coil yaitu switch engine, contact point, ignition switch, breaker point, rubbing block. 14. Komponen sistem pengapian yang berfungsi memajukan saat pengapian berdasarkan kevakuman pada mesin yaitu vacuum advance, centrifugal advance, octane selector, breaker point, rubbing block. 15. Komponen sistem pengapian yang berfungsi memajukan saat pengapian berdasarkan putaran mesin yaitu kondensor, breaker point, centrifugal advancer, rotor, dan cam. 16. Komponen pada distributor yang berfungsi membuka breaker point atau platina pada sudut crankshaft yang tepat untuk masing-masing yaitu vacuum governor breaker, cam lobe, atau rotor coil distributor. 17. Gambar berikut merupakan pemeriksaan apa? Jadi nomor 17 ini kita bisa ke gambar ya. Gambarnya adalah ya ini. Jadi ini adalah pemeriksaan komponen apa pada sistem pengapian. Jadi ini pemeriksaan apakah dia distributor kah atau kita kembali ke soalnya tadi. Jadi berdasarkan gambar ini silakan kalian tentukan apakah pekerjaan ini adalah pemeriksaan signal coil, baterai, rotor atau igniter atau magnet permanen. 18. Yang berfungsi menghubungkan power transistor dalam igniter
untuk memutuskan arus primer coil, yaitu signal generator, magnet permanen, signal rotor, pickup coil, igniter. 19. Komponen yang berfungsi memicu terjadinya induksi pada pickup coil, yaitu signal generator, magnet permanen, signal rotor, pickup coil, atau igniter. 20. Berikut ini jenis sistem pengapian yang tidak menggunakan distributor, yaitu sistem pengapian semi transistor, full transistor, coil, electronic spark advancer, atau integrated ignition assembly. Ya. Selanjutnya 21. Pada sistem pengapian distributor list ignition, komponen distribusikan arus primer ke ignition coil agar mesin membersihkan bunga api, yaitu baterai, camshaft position sensor, kabel tegangan dingin, ECU, igniter. Nomor 2. Untuk keamanan pada malam hari sangat penting untuk memberi tanda informasi kepada pengemudi belakang sehingga dapat mengetahui dimensi, ukuran, lebar, dan tinggi dari sebuah kendaraan di depannya. Fungsi tersebut merupakan fungsi dari lampu kabut, lampu kota, lampu kepala jauh dekat, kemudian lampu sein. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, jadi untuk gambar ya, gambar ini adalah penyetelan jarak jangkauan cahaya lampu pada jarak jauh ya. Jadi ada gambarnya. Jadi kalian perhatikan gambarnya. Jarak jangkauan cahaya pada lampu jauh adalah apakah 40 meter ya, 60 meter, 80 meter, 100 meter, atau 120 meter. Berikutnya, jika salah satu filamen lampu mati, jika salah satu filamen lampu mati harus diganti satu unit berikut rumahnya. Ciri-ciri tersebut merupakan lampu tipe lampu biasa, lampu quartz halogen, lampu silent beam, semi silent beam, atau single N. Selanjutnya, untuk mencegah bola lampu rusak pada saat memasang, sebaiknya lampu ini dipegang pada bagian flange. Ciri-ciri tersebut merupakan jenis lampu tipe silent beam, semi silent beam, single N with base, atau quartz halogen. 26. Ketika kendaraan berjalan, tiba-tiba mesin engine oil pressure atau tekanan oli mesin indikator menyala, maka permasalahan tersebut dapat disebabkan karena kerusakan pada pompa, kualitas oli jelek, oli terlalu penuh, oli terlalu kental, oli terlalu encer. Nah, selanjutnya, untuk memberi isyarat pada saat kendaraan pada posisi parkir atau berhenti karena keadaan darurat adalah fungsi lampu dome light, hazard, atau mundur, lampu akhir, atau lampu sein. Lampu yang akan menyala sebagai isyarat ketika salah satu pintu masih dalam keadaan terbuka atau belum tertutup rapat adalah lampu dome light, lampu hazard, lampu mundur, lampu akhir, lampu sein. 9. Untuk nomor 29 ini, lihat komponen berikut ini. Jadi perhatikan komponen berikut ini. 1. Baterai, kunci kontak, relay, fuse, combination flash switch, kemudian flasher. Berikut yang termasuk komponen yang dibutuhkan dalam rangkaian lampu kepala adalah 1234, 1235, 1345, 1356, 1456. Silakan ditentukan mana jawaban paling tepat. Kemudian yang terakhir, engine coolant atau temperatur gauge berfungsi menunjukkan temperatur air pendingin lampu akan menyala jika terjadi. Nah, jadi engine coolant temperatur atau disebut dengan temperatur gauge berfungsi menunjukkan temperatur air pendingin. Lampu akan menyala jika terjadi atau cok rusak atau termostat rusak, mesin sulit menyala, sulit mencapai suhu kerja, atau overheat. Jadi engine coolant temperatur gauge itu adalah ukur fungsinya untuk menunjukkan temperatur air pendingin. Lampu akan menyala jika terjadi apa? Oke. Demikian pembacaan soal-soal untuk sistem kelistrikan. Perlu saya tegaskan lagi, soal-soal ini berisi materi tentang sistem pengapian konvensional dan elektronik, kemudian sistem pengisian konvensional, serta sistem penerangan dan instrumen.
Jadi untuk menjawabnya silakan cari referensi yang berhubungan dengan sistem-sistem tersebut tadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.